Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang Kisah menakjubkan sang sufi dan kalam Allah di langit. Jelang remaja, ketika usianya 13 tahun, sebuah pertanyaan menggedor-gedor batinnya, apakah hati bersujud di hadapan Allah? Sejak belia, ia sudah merapat ke jalan yang sunyi dan estetik. Ia seringkali mengintai pamannya, Muhammad bin Sawar, tengah asyik masyuk dalam halwatnya, bersujud dan berzikir sebelum subuh merekah. Usianya, kala itu, 7 tahun dan ia berusaha terjaga saat sang paman, bercinta dengannya. Tentu, si paman tahu laku keponakannya itu. Ia membiarkannya, hingga, suatu hari, bocah ingusan yang dahaga spiritualnya serupa bom mau meledak itu beringsut-ingsut menghadap pamannya, meminta dikenakan jubah lusuh dan penuh tambalan di sana-sini, simbol inisiasi, pengesahan, bagi seseorang yang siap menempuh suluk. Sawar mafhum. Keponakannya yang satu ini sudah memilih cinta sejati begitu dini, dan itu kehendaknya, dan ia tidak bisa menampiknya. Lalu, ia bergegas memakaikannya ke tubuh mungil itu. Sebuah ritual transmisi ilmu terjadi, riyadah pun dimulai. Lelaki mungil itu kemudian diajarkan merapal zikir, Allahumai, Allahu naziri, Allahu syahidi, Allah bersamaku, Allah mengawasiku, Allah menyaksikanku, setiap malam, tanpa jemu dan letih. Awalnya, ia dianjurkan membaca sebanyak 3 kali. Namun, karena pria cilik itu tidak kesulitan, Sawar kemudian menyuruhnya membaca 7 kali. Begitu seterusnya hingga ia terbiasa melakoninya. Demikianlah lelaki cilik itu menempa dirinya. Selama 2 tahun mempraktekannya, bocah luar biasa itu merasakan hatinya begitu manis. Halawatul iman, manisnya iman, menyelimuti jiwanya. Tentu saja, sebagai paman, Sawar takjub dan bungah. Ia kemudian membekali keponakannya itu dengan ilmu Al-Quran dan hadis. Sejarah mengabadikan, Sawarlah sosok penting yang memengaruhi dirinya kemudian. Jelang remaja, ketika usianya 13 tahun, sebuah pertanyaan menggedor-gedor batinnya, apakah hati bersujud di hadapan Allah? Ia merasa ulama dan kaum cerdik pandai di daerahnya tidak mampu menjawabnya. Satu pertanyaan, sebuah pengembaraan, fisik dan jiwa. Ia lalu meninggalkan kampung halamannya di Tustar dan merantau ke Basra, Irak. Sayang, di negeri 1001 malam itu, belum ada jawaban yang menenangkannya. Ia pun hijrah lagi. Kali ini menuju Abadan, satu wilayah di selatan barat Iran. Di sana, ia bertemu seorang guru sufi bernama Abu Habib Hamzah bin Abdillah al-Abadani. Abu Habiblah yang kemudian mengajarkan dirinya segenap adab dalam dunia sufi. Kepadanya lah, ia menyerap ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Sang Khalik. Dan satu malam, saat ia masih berguru kepada Abu Habib, peristiwa menakjubkan menjamahnya. Di atas langit yang gulita, ia lihat sebaris kalam ilahi berwarna hijau membentang dari timur hingga barat. Kalimat suci itu pembuka dalam ayat kursi surat Al-Baqarah 255 yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, kecuali Dia yang maha hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Sejarah mencatat, lelaki kecil itu kelak menjadi salah satu wali Allah. Sahel al-Tustari namanya. Lengkapnya, Abu Muhammad Sahel bin Abdullah bin Yunus bin Isa bin Abdullah at-Tustari. Beliau dilahirkan di Tustar pada tahun 200 Hijriyah atau 201 Hijriyah. Semasa hidupnya, beberapa karamahnya sempat diabadikan sejumlah muridnya. Misalnya, Syekh Tustari mampu menjinakkan hewan-hewan buas, berjalan di atas air, tidak kepanasan dalam kobaran api, berbicara dengan makhluk-makhluk gaib dan lain-lainnya. Tentu saja, cerita-cerita itu lumrah di telinga kita. Yang tidak lumrah adalah Tustari menganggap berkah karamat tersebut bukanlah yang terpenting.
Hal utama saat menekuni jalan ilahi adalah ketika seseorang berani meninggalkan dunia meski ia hidup di dunia, bahwa ia mesti memiliki hati yang bersih dan iman yang tulus untuk senantiasa terus mencintainya. Demikianlah kisah sufi kali ini, semoga memberikan pelajaran dan manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.